Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Langit 99. Ketika membuka channel ini bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi ini adalah cara Allah untuk dapat memberikan inspirasi dan motivasi dalam setiap sejarah Islam. Matahari membakar tanah Madinah dengan teriknya yang tak tertahankan. Langit biru membentang luas tanpa sehelai awan pun, seolah menegaskan bahwa hujan tak akan turun dalam waktu dekat. Pasir berdesir ditiup angin, membawa butiran debu yang melekat di wajah-wajah lelah penduduk yang berjalan lunglai di jalanan kota. Kekeringan telah melanda selama berbulan-bulan, menyebabkan sumber-sumber air mengering satu persatu. Di pasar Madinah, hiruk-pikuk perdagangan terasa berbeda dari biasanya. Pedagang rempah, kain sutra, dan perhiasan masih sibuk menawarkan dagangan mereka. Tetapi ada satu tempat yang paling ramai didatangi orang. Sumur rumah, satu-satunya sumber air yang tersisa di kota ini. Sayangnya, sumur ini bukanlah milik umum, melainkan dikuasai oleh seorang pedagang Yahudi yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Penduduk datang dengan harapan, tetapi pergi dengan hati yang berat. Mereka membawa wadah-wadah kosong, hanya untuk mendengar harga yang begitu tinggi. 1 dirham untuk setimba air, seru si pemilik sumur. Matanya berbinar melihat keuntungan yang berlipat. Seorang ibu dengan wajah cemas menggenggam tangan anaknya yang kurus kering. Dengan suara lirih, ia memohon, "Tuan, kasihanilah kami. Anakku kehausan, aku tak punya cukup uang." Namun pedagang itu hanya menggeleng dingin. "Jika tak bisa membayar, pergilah. Aku bukan orang yang bisa memberi air secara cuma-cuma." Anak kecil itu menatap ibunya dengan mata yang sayu, bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi. Ia tidak menangis, mungkin karena tubuhnya bahkan tak memiliki cukup tenaga untuk mengeluarkan air mata. Dengan berat hati, sang ibu menarik anaknya pergi, berjalan menjauh dengan langkah gontai. Kabar tentang penderitaan rakyat Madinah segera sampai ke telinga Rasulullah. Dengan wajah muram, beliau melihat betapa umatnya menderita. Beliau tahu bahwa air adalah sumber kehidupan, dan jika tidak segera ditangani, akan ada banyak jiwa yang terancam. Maka, di hadapan para sahabat, beliau bersabda dengan suara yang penuh kasih dan harapan, "Barang siapa yang membeli sumur ini dan menyedekahkannya kepada umat, maka Allah akan memberinya mata air di surga." Kata-kata itu bagaikan angin segar di tengah gurun yang panas. Para sahabat saling berpandangan, masing-masing memikirkan bagaimana mereka bisa membantu. Namun sumur itu bernilai sangat mahal. Tidak sembarang orang mampu membelinya. Di antara mereka, seorang pria berdiri tegak, sorot matanya tajam dan penuh tekad. Dialah Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang terkenal akan kemurahan hati dan kekayaannya yang melimpah. Ia telah berulang kali mengorbankan hartanya untuk Islam, dan kali ini ia tahu bahwa inilah saatnya untuk kembali bertindak. Tanpa ragu, Utsman bergegas menuju sumur itu, bersiap untuk melakukan sesuatu yang akan mengubah nasib Madinah selamanya. Utsman bin Affan melangkah mantap menuju kediaman pemilik sumur. Jubahnya berkibar diterpa angin sore, wajahnya tetap tenang meski hatinya penuh kegelisahan. Ia tahu bahwa berhadapan dengan seorang pedagang yang tamak bukanlah hal mudah. Saat tiba di rumah pedagang Yahudi itu, Utsman mengetuk pintunya. Tak lama, seorang pria dengan wajah keras dan penuh perhitungan muncul dari balik pintu. Matanya menyipit saat melihat siapa yang datang. "Utsman bin Affan, ada urusan apa kau datang ke sini?" tanyanya dengan nada waspada. Utsman tersenyum ramah. "Aku ingin membeli sumurmu." Pria itu tertawa kecil, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Membeli? Sumur ini adalah tambang emas bagiku. Setiap hari aku mendapatkan keuntungan berlipat dari air yang kuperdagangkan.
Kenapa aku harus menjualnya? Usman tetap tenang. Ia paham bahwa keserakahan tidak bisa dilawan dengan permohonan, tetapi dengan tawaran yang sulit ditolak. Aku akan membayar dengan harga yang pantas, berapapun yang kau minta. Mata pedagang itu berbinar. Ia tahu bahwa Usman adalah seorang saudagar kaya, dan jika ada seseorang yang mampu membayar harga tinggi, itu pasti dia. Namun, ia juga tahu bahwa menjual sumur ini berarti kehilangan penghasilan tetapnya. Ayah menggeleng. Tidak, aku tidak akan menjualnya. Usman berpikir sejenak lalu menawarkan sesuatu yang lebih cerdik. Jika begitu, bagaimana jika aku membeli setengah dari sumur ini? Kita bisa menggunakannya secara bergantian. 1 hari untukku, 1 hari untukmu. Pedagang itu termenung. Ini adalah tawaran menarik. Ia tetap akan memiliki sumurnya, tetapi juga mendapatkan sejumlah besar uang secara langsung. Ia mulai menghitung dalam pikirannya. Jika ia setuju, ia masih bisa mendapatkan keuntungan di hari gilirannya. Dan siapa tahu, mungkin keuntungannya akan tetap besar. Berapa yang kau tawarkan untuk setengah kepemilikan? Tanyanya akhirnya. Usman menyebutkan angka yang begitu besar, hingga si pedagang tertegun. Uangnya cukup untuk membeli beberapa sumur lain jika ia mau. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengangguk. Baik, aku setuju. Transaksi pun dilakukan. Setengah kepemilikan sumur kini berada di tangan Utsman bin Affan. Namun, berbeda dengan pemilik sebelumnya yang hanya memikirkan keuntungan, Utsman memiliki rencana yang jauh lebih besar. Ia segera mengumumkan kepada penduduk Madinah, "Wahai kaum muslimin, air di hari giliranku adalah sedekah untuk kalian semua. Ambillah sepuasnya tanpa perlu membayar 1 dirham pun." Orang-orang yang mendengar berita itu bersorak gembira. Mereka bergegas menuju sumur, membawa wadah-wadah besar, mengisi penuh kendi dan bejana mereka. Air mengalir deras, memenuhi kebutuhan mereka yang telah lama merasakan dahaga. Hari berlalu, dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Penduduk Madinah telah mengambil cukup air di hari milik Utsman, sehingga pada hari giliran pemilik Yahudi, hampir tak ada yang datang untuk membeli. Sumur itu tidak lagi memberinya keuntungan seperti dulu. Pria itu marah, tetapi ia juga sadar bahwa ia telah kalah dalam permainan ini. Jika terus bertahan, ia hanya akan kehilangan lebih banyak uang. Maka, dengan enggan, ia kembali menemui Utsman. "Engkau telah mengalahkanku dalam cara yang tak kusangka," katanya dengan suara lirih. "Jika kau masih ingin membeli, aku akan menjual sisanya." Utsman tersenyum, lalu menyodorkan jumlah yang pantas. Dengan demikian, sumur rumah kini sepenuhnya menjadi miliknya. Namun seperti sebelumnya, ia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ia mengumumkan bahwa sumur itu kini menjadi wakaf untuk seluruh penduduk Madinah. Tak ada lagi harga yang harus dibayar. Tak ada lagi anak kecil yang menangis kehausan. Tak ada lagi ibu-ibu yang memohon belas kasihan. Air kini mengalir untuk semua. Madinah bersyukur. Mereka tahu bahwa Utsman tidak hanya membeli sebuah sumur, tetapi juga telah membeli surga. Air yang mengalir dari sumur ini bukan sekadar air, melainkan berkah yang akan terus mengalir hingga akhir zaman. Fajar menyingsing di Madinah, dan udara pagi masih terasa sejuk ketika kabar bahagia menyebar di seluruh penjuru kota. Hari ini adalah hari pertama di mana sumur rumah berada sepenuhnya dalam kepemilikan Utsman bin Affan. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi harga yang harus dibayar. Orang-orang yang biasanya harus menyisihkan uang demi setetes air kini berjalan dengan wajah penuh harap. Para ibu membawa kendi-kendi besar. Anak-anak berlari-lari kecil sambil membawa wadah mereka sendiri. Dan kaum lelaki yang sebelumnya bekerja keras hanya untuk membeli air kini datang dengan senyuman yang jarang terlihat selama musim kekeringan ini. Di dekat sumur,
Usman berdiri sambil tersenyum, melihat wajah-wajah penuh kebahagiaan di sekelilingnya. Ia mengangkat tangannya dan berseru, "Air ini adalah untuk kalian semua. Minumlah sepuasnya, ambillah seberapa banyak yang kalian butuhkan. Ini adalah milik umat, bukan milik siapapun." Sorak-sorai bergema di udara. Orang-orang mengangkat kendi mereka, mengambil air dengan penuh syukur. Seorang anak kecil berlari ke arah sumur, wajahnya penuh kegembiraan. Ibunya menyusul dengan napas terengah, masih tak percaya bahwa hari ini mereka tidak perlu memohon belas kasihan atau mengosongkan kantong mereka untuk seteguk air. "Benarkah kita bisa mengambil air ini tanpa membayar?" tanya seorang lelaki tua dengan suara gemetar. Matanya yang penuh keriput menatap Usman dengan harapan bercampur ketakutan, seolah ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Usman tersenyum hangat dan menepuk pundak lelaki itu. "Benar, wahai saudaraku, tidak ada lagi harga yang harus dibayar, kecuali rasa syukur kepada Allah." Lelaki tua itu menahan air matanya. Dengan tangan yang bergetar, ia mengambil air dan membasuh wajahnya, merasakan kesejukan yang begitu dalam hingga menyentuh jiwanya. Air yang selama ini menjadi barang mewah kini ada dalam genggamannya, lebih segar daripada yang pernah ia rasakan. Di sisi lain sumur, seorang ibu muda menengadahkan wadah kayunya, mengisi penuh dengan air untuk keluarganya. Ia tersenyum sambil berbisik, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai Utsman bin Affan." Hari itu, sumur tidak pernah sepi. Orang-orang terus berdatangan, membawa serta harapan baru. Tidak hanya penduduk Madinah, tetapi juga para musafir yang kehausan di perjalanan. Sumur itu menjadi tempat peristirahatan, tempat kehidupan yang kembali bersemi setelah dilanda kekeringan panjang. Dan sejak hari itu, sumur Utsman bukan hanya sekadar sumber air, tetapi simbol kasih sayang dan kemurahan hati. Waktu berlalu, bulan berganti tahun, dan tahun pun berubah menjadi dekade. Namun ada satu hal yang tetap sama, sumur itu tidak pernah kering. Ketika kemarau panjang kembali melanda Madinah, ketika sumur-sumur lain mulai menyusut, air dari sumur Utsman tetap mengalir dengan kejernihan yang sama. Tidak ada yang dapat menjelaskan bagaimana sumur itu mampu bertahan. Bahkan di saat semua sumber air lain perlahan menghilang, penduduk Madinah mulai menyadari bahwa ini bukanlah sumur biasa. Ada keberkahan yang mengalir di dalamnya, sesuatu yang lebih dari sekadar air. Ini adalah sedekah yang diberkahi, yang terus mengalir sebagaimana janji Rasulullah bahwa amal jariah tidak akan pernah terputus. Tidak hanya air yang terus mengalir, tetapi tanah di sekitar sumur pun mulai memberi hasil yang tak terduga. Kebun-kebun kurma mulai tumbuh dengan subur, batang-batangnya tinggi menjulang, buahnya lebat dan manis. Dari hasil panen kurma ini, para pengelola wakaf mulai membagikan keuntungan kepada fakir miskin, anak yatim, dan siapapun yang membutuhkan. Pada suatu malam, seorang lelaki tua duduk di dekat sumur, menatap pantulan cahaya bulan di permukaan air. Ia menarik napas dalam-dalam, mengenang masa-masa sulit ketika air begitu mahal, hingga ia harus memilih antara membeli seteguk air atau membeli makanan untuk anak-anaknya. Kini, ia bisa minum kapan saja, sebanyak yang ia mau. Dan yang lebih mengharukan, ia tahu bahwa ini bukan hanya untuknya, tetapi untuk semua orang yang datang setelahnya. Seorang pemuda duduk di sampingnya dan bertanya, "Kakek, mengapa sumur ini berbeda dari sumur lain? Mengapa airnya tak pernah habis?" Lelaki tua itu tersenyum dan mengusap janggutnya yang putih. "Karena ini bukan sumur biasa, Nak. Ini adalah sumur yang dibeli dengan hati, bukan dengan keuntungan. Ini adalah sumur yang dibangun dengan cinta, bukan dengan keserakahan." Pemuda itu terdiam, merenungi kata-kata sang kakek. Di sekeliling mereka, angin malam berhembus sejuk,
membawa aroma kurma yang matang di kebun-kebun yang tumbuh berkat air dari sumur ini. Tak hanya di Madinah, kisah tentang sumur Utsman menyebar ke berbagai penjuru. Orang-orang datang dari jauh, bukan hanya untuk mengambil air, tetapi untuk melihat sendiri bukti nyata dari keberkahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Di suatu hari yang tenang, seorang lelaki asing dari negeri yang jauh berdiri di tepi sumur, matanya berkaca-kaca. Ia menengadah dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku hati yang dermawan seperti Utsman bin Affan, agar aku bisa memberikan sesuatu yang tidak akan habis meski aku telah tiada." Utsman sendiri mungkin telah wafat, tetapi sumurnya masih hidup. Airnya masih mengalir, pohon-pohonnya masih berbuah, dan berkahnya masih terasa bagi siapa saja yang mendekat. Di langit malam, bintang-bintang bersinar, seolah ikut menyaksikan keajaiban yang telah terjadi. Dan di bumi, sumur Utsman tetap berdiri tegak, sebagai saksi bahwa amal kebaikan yang tulus tidak akan pernah mati. Berabad-abad telah berlalu sejak Utsman bin Affan membeli sumur rumah, tetapi jejak kemurahan hatinya tidak pernah pudar. Seperti mata air yang tak pernah kering, keberkahannya terus mengalir, membawa manfaat bagi umat Islam dari generasi ke generasi. Di jantung Madinah yang kini telah berkembang menjadi kota modern, sumur itu tetap ada, bukan hanya sebagai peninggalan sejarah, tetapi sebagai bukti nyata dari sebuah amal jariah yang terus hidup. Di suatu pagi yang cerah, seorang pria tua berdiri di tepi sumur. Tangannya yang keriput menggenggam sebuah botol air, menatap dalam ke permukaan sumur yang masih jernih. Ia adalah keturunan dari mereka yang dulu hidup dalam kekeringan, yang keluarganya dulu berjuang untuk seteguk air. Seorang anak muda menghampirinya, seorang mahasiswa yang datang untuk meneliti sejarah sumur ini. Dengan rasa penasaran ia bertanya, "Kakek, benarkah ini adalah sumur yang dibeli Utsman bin Affan?" Pria tua itu tersenyum lembut, matanya menatap jauh ke dalam kenangan. "Ya, nak, sumur ini telah ada sejak masa Rasulullah, dan hingga kini airnya masih mengalir. Tidak hanya sumur ini yang bertahan, tetapi kebun-kebun kurma yang tumbuh dari keberkahannya juga tetap hidup." Mahasiswa itu tertegun. Ia telah membaca kisah ini dalam buku-buku sejarah, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri memberikan perasaan yang berbeda. Bagaimana mungkin sesuatu yang telah berlangsung lebih dari 1000 tahun masih memberikan manfaat? Sang kakek menepuk pundaknya. Karena kebaikan yang dilakukan dengan niat tulus tidak akan pernah mati. Sumur ini tidak hanya tentang air, tetapi tentang pelajaran hidup, bahwa harta yang terbaik adalah yang diberikan kepada orang lain. Di sekitar mereka, perkebunan kurma yang tumbuh dari hasil wakaf Utsman bin Affan kini telah menjadi sumber penghidupan bagi ribuan orang. Kurma-kurma ini dijual, dan hasilnya digunakan untuk membangun masjid, membantu fakir miskin, bahkan mendanai berbagai proyek amal yang terus berkembang. Yang lebih mengagumkan, sebagian hasil dari wakaf ini juga dimasukkan ke dalam rekening atas nama Utsman bin Affan, sebuah rekening yang masih aktif hingga kini, di bawah pengelolaan pemerintah Saudi. Uang yang terus bertambah dari wakaf ini digunakan untuk membangun rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Seorang peziarah yang mendengar cerita ini hanya bisa menatap takjub. Jadi, meskipun Utsman bin Affan telah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu, dia masih menerima pahala dari sumur ini? Sang kakek tersenyum penuh makna. "Benar, nak. Itulah keajaiban dari amal jariah. Selama ada orang yang meminum air ini, selama ada anak-anak yang mendapat pendidikan dari hasil wakafnya, selama ada fakir miskin yang terbantu dari keberkahan ini, pahala Utsman bin Affan terus bertambah." Angin sepoi-sepoi berhembus melewati perkebunan kurma, membawa aroma manis dari buah yang siap dipanen. Burung-burung beterbangan di langit Madinah,
seolah ikut bersaksi bahwa apa yang ditanam dengan keikhlasan akan tumbuh dan berbuah jauh melampaui kehidupan dunia. Malam telah larut di Madinah, tetapi suasana di sekitar sumur Utsman tetap hidup. Lampu-lampu jalan menerangi area sekitarnya, sementara suara gemercik air yang jatuh ke dalam timba masih terdengar. Seorang pria dari negeri yang jauh berdiri di dekat sumur, menatap air yang berkilauan dalam temaram. Ia adalah seorang dermawan dari tanah seberang yang telah mendengar kisah tentang sumur ini sejak kecil. Kini, setelah puluhan tahun menabung, ia datang dengan sebuah tujuan besar. Ia ingin memberikan sedekahnya untuk melanjutkan warisan Utsman bin Affan. Dengan hati yang penuh haru, ia berbisik dalam doanya, "Ya Allah, jadikan aku bagian dari amal jariah ini. Berikan aku kesempatan untuk memberikan sesuatu yang tidak akan habis, seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan." Tangannya menggenggam kertas yang berisi donasi yang telah ia siapkan. Ia melangkah ke kantor pengelola wakaf, di mana dana dari sumur ini masih terus dikelola dengan transparan dan penuh tanggung jawab. Ketika ia menyerahkan donasinya, seorang petugas tersenyum dan berkata, "Setiap donasi yang diberikan untuk wakaf ini akan terus bertambah pahalanya, bahkan setelah kita meninggal dunia." Pria itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia sadar bahwa apa yang ia lakukan hari ini mungkin tampak kecil, tetapi jika ia bisa menjadi bagian dari rantai kebaikan ini, maka ia telah ikut serta dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Di tempat lain di Madinah, seorang anak kecil sedang duduk di pelataran masjid, memakan sebutir kurma yang manis. Kurma itu berasal dari perkebunan yang tumbuh berkat air sumur Utsman. Ia tidak tahu tentang kisah panjang yang membawa kurma itu ke tangannya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak merasa lapar malam ini, dan itu sudah cukup. Di sisi lain dunia, sebuah masjid kecil sedang dibangun dengan dana yang berasal dari wakaf ini. Seorang imam tersenyum ketika melihat batu pertama diletakkan, mengetahui bahwa tempat ini akan menjadi tempat ibadah bagi generasi yang akan datang. Dan di langit yang tinggi, di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia, pahala terus mengalir ke dalam catatan amal Utsman bin Affan. Bahkan setelah lebih dari 1000 tahun, kebaikannya belum berhenti. Malam semakin larut, tetapi sumur itu tetap berdiri, setia memberikan air kepada siapapun yang membutuhkannya. Dan di tempat yang jauh lebih indah dari dunia ini, mungkin di taman-taman surga, sebuah mata air yang lebih jernih telah disediakan bagi Utsman bin Affan, sebuah hadiah dari Allah untuk seseorang yang telah memberikan airnya kepada dunia. Dan selama masih ada orang yang meminum air dari sumur ini, selama masih ada kehidupan yang tersentuh oleh keberkahannya, sumur Utsman tidak akan pernah kering. Terima kasih yang sudah berada di channel kami. Saya doakan sehat, panjang umur, dan kaya raya. Subscribe, like, dan share untuk pengembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.